Masyarakat pun mulai membenarkan ya statement ini ya, bahwasanya pajak itu sangat banyak manfaatnya. Nah, inilah sebenarnya yang kadang saya agak sedikit tertawa ya mendengar hal tersebut. Sebenarnya yang bermanfaat itu bukan pajaknya, tapi uangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pajak. Pajak secara definisi itu boleh disebut sebagai pungutan yang bersifat wajib ya, memaksa, yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya ya, kepada warga negaranya, baik bersifat individu maupun bersifat kelompok ya, seperti perusahaan-perusahaan, kelompok usaha, koperasi, dan lain sebagainya. Pemungut pajak sendiri diberikan tugas ya, berdasarkan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memungut sejumlah ya, sejumlah penghasilan atau uang gitu, yang nantinya akan menjadi devisa daripada negara tersebut. Untuk definisi-definisi yang lainnya bisa kalian googling sendiri ya, searching di internet dari literatur-literatur lain. Namun kesimpulan secara umum adalah pajak itu adalah pungutan yang bersifat wajib, memaksa ya, yang dilakukan oleh pemerintah kepada rakyatnya, baik bersifat individu maupun kelompok. Sejarah pajak sendiri sangat panjang ya, dari zaman dahulu ya, ketika masyarakat hidup secara berkelompok ya di tengah hutan pada saat zaman prasejarah mungkin ya. Masyarakat tersebut dihadapkan dengan berbagai ancaman ya, dari binatang buas, dari perampok atau bandit-bandit yang mengganggu masyarakat tersebut. Kemudian masyarakat itu mengangkat seseorang yang dianggap paling sakti di antara mereka sebagai pengayom ya, untuk melindungi kelompoknya tersebut. Nah, seseorang yang diangkat tersebut membutuhkan fasilitas tentunya, seperti senjata, logistik, dan lain sebagainya. Maka dengan sukarela masyarakat itu melakukan iuran ya, untuk menunjang tugas-tugas ketua tersebut dalam rangka mengayomi masyarakatnya. Dan kemudian komunitas tersebut berkembang menjadi lebih besar, berkembang lagi hingga menjadi sebuah negara dan sebuah pemerintahan. Lalu sebuah negara atau pemerintahan tentu saja ya memiliki anggaran belanja ya, untuk membangun fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan lain sebagainya. Dan inilah yang menjadi alasan yang kuat pungutan pajak kemudian berkembang lebih luas lagi dan macam-macamnya menjadi bervariasi. Sering kita mendengar dari berbagai kalangan ya menyebutkan bahwa pajak itu adalah sendi utama jalannya roda pemerintahan ya. Pajak itu adalah darahnya ya, sebuah pemerintahan, agar supaya sebuah pemerintahan itu tetap berjalan. Pajak sangat bermanfaat ya untuk membangun berbagai fasilitas ya, seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, dengan paradigma inilah kemudian diajarkan di sekolah-sekolah modern bahwasanya sebuah
negara yang memiliki pemerintahan harus menerapkan pungutan pajak untuk menjalankan roda pemerintahannya. Nah, inilah sebenarnya yang kadang saya agak sedikit tertawa ya mendengar hal tersebut. Sebenarnya yang bermanfaat itu bukan pajaknya, tapi uangnya. Pajak adalah sebuah metode ya, bagaimana sebuah negara itu memiliki devisa untuk belanja ya. Nah, dengan cara inilah yang kadangkala orang itu membenarkan bahwasanya pajak itu adalah sangat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebenarnya devisa yang dimiliki oleh sebuah negara itu bukan hanya berasal dari pajak ya, banyak sumber-sumber lain, misalnya ekspor impor dari industri, kemudian perdagangan, kemudian hasil tambang, dan lain sebagainya. Bisa kita menganalogikan bahwasanya seperti definisi awal bahwa pajak itu adalah pungutan yang bersifat memaksa ya kepada rakyatnya. Kalau kita analogikan sederhana, itu adalah seorang preman yang melakukan pungli ya, namun aksinya itu dilegalkan oleh negara. Kemudian kita bandingkan dengan seseorang yang bekerja betul-betul ya, misalkan jual bakso misalnya, sama-sama mendapatkan duit. Nah, duit itulah yang bermanfaat, bukan cara mendapatkannya dengan pungli tersebut ya. Seringkali seseorang salah kaprah ya menyebut bahwa pajak itu bermanfaat ya. Sebenarnya yang bermanfaat sekali lagi adalah bukan pajaknya, melainkan uangnya. Nah, jika kita bandingkan antara preman tersebut dengan pedagang bakso, sama-sama mendapatkan uang, sama-sama bisa dibelikan beras untuk makan ya, sama-sama bermanfaat. Namun alangkah lebih baiknya apa yang kita dapatkan itu diperoleh secara halal, bukan dengan memaksa orang lain, bukan dengan cara merampas hak orang lain. Pada zaman modern sekarang ini banyak negara ya membangun negaranya ya, mulai dari infrastruktur ya, itu bukan lagi dengan pajak ya, karena seiring dengan perkembangan masyarakat ya, bahwasanya mengumpulkan pajak itu agak susah-susah gampang ya. Kebanyakan negara sekarang membangun dengan pinjaman ya, dengan pinjaman. Inilah kecerdikan dari lembaga-lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, Asian Development Bank, dan segala macam untuk menawarkan paket-paket pinjaman kepada sebuah negara ya, membujuk negara tersebut agar mau ya mengambil paket pinjaman yang ditawarkan oleh lembaga keuangan internasional tersebut ya. Dengan membuat statistik ya, membuat data statistik ya yang dipoles seolah-olah perkembangan ekonominya lagi bagus, situasi ekonominya lagi on fire. Untuk mempercepat pembangunan harus disokong dengan finansial yang lebih kuat lagi, sehingga negara yang disodorkan tawaran-tawaran tersebut tergiur untuk mengambil paket pinjaman yang diajukan oleh lembaga keuangan internasional tersebut. Lalu negara tersebut membangun berbagai infrastrukturnya melalui dana pinjaman ya, kemudian tentu saja dengan bunga yang sangat tinggi ya. Nah, inilah jebakan yang paling berbahaya yang diambil kebanyakan atau bahkan sebagian besar negara-negara.
kini pajak bukan lagi untuk membangun negara, melainkan untuk membayar hutang. Pajak digunakan untuk membayar hutang beserta bunga-bunganya. Dengan kata lain, bahwasanya pajak bukan lagi ditujukan untuk mensejahterakan masyarakat, melainkan justru menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri, bahkan anak cucunya beberapa generasi ke depan. Mungkin apa yang saya sampaikan ini mengandung pro dan kontra ya di kalangan masyarakat, apalagi apabila didengar oleh para ahli-ahli ekonomi yang sekolah di negara-negara barat ya, dengan penerapan sistem pajak yang diajarkan oleh negara-negara barat tersebut ya. Namun apabila kita menengok ya negara-negara barat tersebut, bahwasanya justru mereka lah negara yang memiliki hutang paling besar di dunia saat ini. Apakah kita sebagai negara timur mengikuti langkah-langkah mereka? Kalau mereka ingin masuk ke jurang, kita ikut-ikutan masuk ke jurang. Nah, silakan Anda nilai sendiri. Tentu saja ya, apabila pendapat ini disaksikan oleh para ahli-ahli ekonomi, tentu saja mereka akan membuli pendapat saya ini ya. Tapi saya mencoba untuk memberikan pandangan dari sudut pandang lain ya, yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi di antara kita semua. Nah, timbullah pertanyaan, bagaimana mungkin bisa membangun atau menjalankan roda pemerintahan tanpa pajak? Bagaimana mungkin Mas itu bisa dilakukan? Bisa, asalkan ada kemauan, pasti ada jalan. Seperti halnya anak kecil yang sedang belajar naik sepeda ya. Mungkin di awal-awal sering mengalami jatuh bangun, kaki terluka, badan tergores, menabrak pohon, ya, nyemplung di got dan lain sebagainya. Namun setelah mulai lancar, ia bisa menikmati bagaimana indahnya, bagaimana enaknya naik sepeda. Seperti halnya tukang preman tadi ya, mengatakan bahwa kalau tidak memalak orang ya bagaimana saya bisa makan. Kemudian dia enggan ya untuk beralih profesi ya, dan mulai melakukan pembenaran atas profesi perampasan hak milik orang lain yang dilakukan selama ini ya. Nah, bagaimanakah solusi menjalankan pemerintahan tanpa pajak ya? Sebenarnya intisarinya adalah bagaimana menghasilkan pemasukan devisa ya, untuk supaya bisa menjalankan roda pemerintahan. Nah, pemasukan devisa ini bisa berbagai macam ya, mulai dari hasil pertanian, perkebunan, kemudian tambang ya, kemudian industri dan lain sebagainya ya. Kemudian usaha-usaha tersebut bisa dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk BUMN yang selama ini ya. Kemudian dari masyarakatnya sendiri, kontribusi dari masyarakat itu bisa berupa zakat, bisa berupa infak, wakaf dan lain sebagainya. Mungkin konsep ini agak klise ya, agak klise. Namun apabila benar-benar dikelola secara matang, bisa menghasilkan potensi besar ya sebagai pengganti pajak. Nah, timbullah pertanyaan, bedanya pajak dengan zakat itu apa Mas? Nah, kalau pajak itu sekali lagi definisinya adalah pungutan yang bersifat memaksa. Nah, dan pungutan ini dilakukan oleh dalam tanda kutip ya, yaitu suka-suka pemerintah ya, melalui undang-undang yang mereka bikin ya.
Kemudian timbullah berbagai macam pungutan, mulai dari pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, kemudian pajak jual beli dan sebagainya macam. Sedangkan zakat sendiri ketentuannya adalah pasti ya dikenakan oleh setiap warga negara yang mencapai nisab ya, syarat minimum ya, dikenakan wajib mengeluarkan harta bendanya. Disinilah kadangkala kezoliman dari pajak itu tidak pandang bulu ya. Misalkan orang miskin membeli sabun itu sudah kena pajak PPN dari barang tersebut. Kemudian orang miskin kemudian membeli minyak goreng, membeli gas untuk dapurnya, membeli air minum, itu sudah dikenakan pajak berbagai macam. Kemudian mengenai efektivitas pemanfaatan pajak pun seringkali diselewengkan oleh pejabat-pejabat tinggi ya. Mereka menganggap bahwa ini kan pajak ini kan setiap saat mengalir terus dari rakyat. Nah, dengan menggampangkan seperti itu sering terjadi penyelewengan seperti tindak korupsi, kemudian pemanfaatan anggaran yang tidak produktif ya, kemudian masih banyak yang lainnya lagi. Lain halnya dengan zakat ya, apabila zakat itu sudah terkumpul di badan amil ya, amil zakat, kemungkinan itu penyelewengannya itu ya mungkin sangat kecil ya. Mungkin seseorang ingin melakukan tindak penyelewengan takut dengan dosa ya, takut dengan dosa sehingga enggan ya untuk melakukan penyelewengan. Jika sebuah negara ingin beralih ya mengenai bagaimana cara mendapatkan devisa ya dari pendapatan utama pajak, beralih ke bidang yang lain mungkin terasa sangat berat ya. Seperti halnya seorang anak yang sedang belajar naik sepeda tadi ya. Namun sekali lagi harus ada gebrakan, harus ada kemauan untuk merubah sistem di mana saat ini dengan berbagai macam pajak sangat memberatkan rakyat. Kini saatnya kita beralih dari pajak dengan sistem yang lainnya yang lebih adil dan manusiawi. Semoga dengan tindakan ini masyarakat menjadi lebih ringan beban hidupnya. Kemudian masyarakat menjadi lebih bergairah lagi dalam bekerja dan berusaha. Kemudian juga dari sisi pemerintah tidak seenaknya ya menyelewengkan APBN, tidak seenaknya memboros-boroskan anggaran belanja. Dan ulasan pajak ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.